Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan kedua ya, teman-teman. Nah, di pertemuan kedua ini kita bahasnya content writing sampai di pertemuan ketiga. Oke. Yang akan kita bahas di minggu ini yaitu bedanya antara content writing versus copywriting. Lalu skill yang harus dimiliki oleh seorang content writer itu apa? Tugas seorang content writer, jenis-jenis content writer, dan kira-kira kalau kita senang menulis itu kita bisa kerja di mana gitu. Bedanya dulu, content writing versus copywriting. Kalau content writing itu biasanya bersifat informatif atau tulisannya relatif lebih panjang dan detail. Biasanya ini ada di dia juga sifatnya bisa menghibur. Jadi ada di artikel berita, misalkan teman-teman pernah nih baca artikel berita online. Ada detik.com, kompas.com, dan lainnya. Nah, itu termasuk adalah seorang content writer. Dia menulis, dia memberikan informasi. Ingat bahwa copywriting adalah tugasnya untuk persuasi atau mengajak. Jadi, berbeda kalau content writing lebih ke hanya memberikan informasi. Misalkan teman-teman bikin vlognya itu isinya perjalanan kalian dari kota A ke kota B. Kira-kira kalian makan apa aja, terus suasananya gimana, harga misalkan tiket masuknya berapa. Nah, itu masuknya adalah ke content writing. Lalu, biasanya seorang content writer itu perlu melakukan riset. Jadi sebelum menulis apapun, dia harus riset dulu. Kalau tadi kan contohnya vlog ya, vlogger. Gimana kalau contohnya adalah di suatu perusahaan, mau meluncurkan produk baru atau apa? Nah, mereka itu dalam menulis melakukan riset dulu. Misalkan kita tuh mau meluncurkan tentang paket data ya, atau penggunaan paket data, kita bisa mencari dulu berapa sih penggunaan paket data sebelumnya, berapa pengguna internet sebelumnya, atau berapa pengguna misalkan media sosial. Nah, itu akan searching dulu ya. Nah, jadi termasuknya melakukan riset dulu. Lalu kalau untuk yang copywriting, ini kontennya bersifat persuasi, mengajak tadi, dan melakukan analisis kebutuhan konsumen, serta harus mencari tahu kira-kira tren kopi sekarang yang lagi viral, yang lagi ngetren itu apa. Biasanya content writing atau copywriting itu masuknya adalah di iklan atau misalkan di slogan kayak tadi ya. Beberapa konten itu berupa iklan atau komersial gitu, itu adalah seorang copywriter. Nah, untuk copywriter itu juga sama, mereka perlu membuat riset dulu atau mencari-cari data dulu. Kira-kira saya inginnya menampilkan apa ya? Misalkan nih, teman-teman itu pengen bikin kampanye. Nah, kampanyenya itu membantu orang-orang yang kelaparan misalkan. Nah, kalian bisa mencari data berapa sih jumlah orang kelaparan di Indonesia, berapa banyak orang yang dia tuh nggak bisa makan, nggak dapat pekerjaan dan lainnya. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam konten tempat kita gitu. Lalu untuk kayak stepnya, kita tuh pertama kali bekerja sebagai editor biasanya gitu. Kerja sebagai editor, nanti untuk level yang tertinggi seorang copywriter adalah menjadi art director gitu. Lalu kalau misalkan content writing, editor, tapi yang tertinggi nanti adalah senior manager. Nah, content writing kerjasamanya dengan editorial team, sedangkan copywriting kerjasama dengan marketing team dan desain grafis. Karena kan harus bikin nih produk atau kampanye untuk promosi. Nah, jadi dia harus meminta konten mentahnya atau bahan mentahnya dari tim marketing. Nah, setelah dia bikin atau copywriter bikin, selanjutnya tinggal menyerahkan atau mendiskusikan desain akhirnya, atau kita perlu konsul dengan desain grafis. Oke. Terus skill yang harus dimiliki apa? Yang pertama SEO. Jadi harus tahu terkait dengan SEO-nya. Nah, di sini seorang content writer harus tahu kira-kira kalau ibaratnya SEO kan berarti nanti laman web kita itu menjadi yang paling atas kan kalau organik. Nah, kira-kira kita harus pakai keyword apa biar nanti orang-orang tuh gampang ngeklik akun kita atau website kita. Terus kira-kira harus minimal berapa
keyword ya, agar kita muncul di barisan paling awal. Misalkan teman-teman mencari nih, rekomendasi makanan enak di Solo. Nah, itu pasti akan muncul banyak kan di Google. Nah, kalau yang pertama kan berarti sudah mencapai atau sudah ada CEO-nya, dia sudah melakukan optimasi dari CEO. Lalu yang kedua, paham format penulisan yang baik. Setiap orang mungkin bisa menulis, tapi nggak setiap orang itu bisa menulis dengan baik. Jadi ada SPOK-nya, ada subjeknya ini siapa, predikat siapa, objek, dan keterangan. Lalu riset. Nah, ini penting banget karena kita kan tujuan dari content writing adalah memberikan informasi ya. Jadi jangan sampai informasi yang kita berikan tuh ternyata salah atau mungkin sudah jadul gitu ya. Jadi makanya kita harus riset. Lalu yang keempat adalah adaptasi dengan setiap website. Contohnya gimana? Nah, website perusahaan kan macam-macam ya. Industri itu macam-macam. Ada industri kesehatan, industri makanan, industri kreatif, dan lainnya. Nah, setiap industri itu punya gaya bahasa yang beda-beda. Contoh, kita bikin artikel seperti Halodoc. Terus juga Hello Sehat dan lainnya. Misal, Halodoc itu terkaitnya dengan apa? Industri kesehatan. Nah, makanya kalau kita mau bikin konten yang di website kesehatan, otomatis bahasanya adalah bahasa yang formal, bahasa yang baku, dan biasanya itu ya tipikal yang serius lah. Tapi beda dengan kita bikin website atau kita bikin konten di website untuk anak sekolah. Otomatis menyesuaikan dengan gaya bahasa anak sekolah yang casual atau yang santai dan lainnya. Nah, terus tugas dari content writer itu apa? Yang pertama, mendistribusikan konten di website perusahaan. Nah, content writer kan sudah bikin naskahnya nih panjang. Bayangkan sudah punya naskah kayak semacam berita atau vlogger dan lainnya. Nah, itu tinggal kita upload ke website perusahaan. Lalu yang kedua, membuat deskripsi produk. Misalkan perusahaan kita tuh ternyata jualannya produk atau misalkan jualan jasa. Nah, itu kita deskripsikan kira-kira yang kita jual itu apa. Terus deskripsi dari produknya, misalkan spesifikasi, ukuran apa ya. Kalau HP tuh beratnya berapa, terus lebar layarnya berapa, ada baterainya tahannya berapa lama dan lainnya. Lalu mengelola sosial media perusahaan untuk konten dan kerjasama juga sebetulnya dengan desain grafis. Tapi kalau di content writer itu nggak terlalu fokus dengan di desain grafis, tapi tetap harus kerjasama. Yang keempat, membantu divisi lain dalam membuat tulisan atau artikel. Yang kelima, menulis artikel sesuai keyword yang dibutuhkan. Oke. Lanjut ke jenis-jenis content writer. Ini ada 5. CEO writer. Nah, di sini menulis sesuai dengan keyword yang ditentukan dalam CEO. Kan ada CEO spesialis. Nah, di sini dia itu memberitahukan ini beberapa keyword yang bisa kita pakai sebagai CEO writer. Terus jurnalis biasanya berupa konten hiburan, berita. Generalis ini bikin konten yang random dan sebanyak-banyaknya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat awareness atau kesadaran. Lalu yang keempat, technical. Nah, technical di sini ini bikin kalimat yang mudah dimengerti untuk panduan penggunaan suatu produk. Misal, teman-teman beli HP kan biasanya kadang ada manual book ya, atau alat elektronik biasanya ada manual book, buku panduan. Nah, orang technical writer ini yang menulis buku manual tersebut. Yang ketiga, media sosial spesialis. Nah, ini untuk konten-konten yang biasanya edukatif, informatif di sosmed. Jadi berupa konten yang menarik dan up to date. Tujuannya apa? Membuat interaksi atau engagement. Nah, di sini kira-kira ada nggak teman-teman yang mungkin suka menulis? Nah, terus kalau suka menulis nih kira-kira kerjanya di mana? Nah, kita bisa kerja nih di portal berita. Jadi kayak Tribun News, terus juga detik.com, ada juga Kompas dan lainnya. Kita juga sebetulnya bisa membuat konsultan. Jadi
firma kayak firma hukum ya, tapi ini jasa konsultan terkait dengan konten. Nanti kita bisa bikin content writer, copywriter, desain grafis dan lainnya. Lalu yang ketiga, sales copywriter. Ini copywriter tapi tujuannya hanya untuk ya penjualan produk deh gitu, bukan untuk yang kesadaran dan lainnya. Yang keempat, freelancer writer. Jadi kita menulis tapi ya serabutan gitu ya. Jadi kita sebenarnya punya pekerjaan lain tapi kita juga bisa freelance. Lalu ada menjadi editor. Editor ini bisa di perusahaan penerbitan buku. Terus juga creative writer ini biasanya menulis konten-konten kreatif atau yang aircraft ya, ekonomi, terus ekonomi pariwisata, terus misalnya perhotelan dan lainnya. Jadi terkait dengan hal-hal yang berbau kreatif, startup dan lainnya. Nah, ini startup digital, ini startup yang khusus menangani terkait dengan digital. Jadi kayak Gojek, Traveloka dan lain. Lalu yang keempat, sebagai penulis artikel dan blog gitu. Sampai sini teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.